saya Gisela Didata Natalanti Hama dari kelas 11-1. Perdagangan melalui jalur sutra atau Silk Road. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa memelopori era penjelajahan samudra yang kemudian diikuti oleh era kolonialisme, imperialisme, aktivitas perdagangan antar bangsa di dunia sudah berjalan. Aktivitas perdagangan ini menghubungkan bangsa di Asia Timur dan Tenggara, wilayah Mediterania Laut Tengah, serta Eropa dengan wilayah dengan melewati jalur sutra atau The Silk Road. Istilah jalan sutra digunakan karena pada awalnya komoditas utama yang berdagang adalah sutra dari Tiongkok. Rute jalan sutra dirintis di Tiongkok sekitar 139 Masehi ketika Tiongkok bersatu di bawah dinasti Han. Sebagian ahli berpendapat lalu lintas perdagangan ini sudah dimulai sejak 100 tahun sebelum itu. Jalur ini dikenal sebagai rute perdagangan dengan kurun waktu paling lama dan dengan jarak paling panjang dalam sejarah, yaitu digunakan selama sekitar 1.500 tahun dengan panjang 6.400 km. Komoditas yang diperdagangkan antara lain yaitu sutra, emas, batu giok, teh, dan rempah-rempah. Hanya barang-barang mewah semacam itu yang diperdagangkan. Tiongkok sendiri menyuplai sutra ke Asia Barat dan wilayah Mediterania. Sementara rempah-rempah didapatkan dari Asia Selatan. Perdagangan yang melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan budaya ini menjadikan kota-kota di sepanjang Jalan Sutra ramai. Bahkan tidak hanya perdagangan, kota-kota itu juga tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Orang-orang dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya dapat berinteraksi, berbaur, bertukar gagasan, pandangan, bahkan agama. Awalnya agama Buddha dan kemudian Islam. Terjadi interaksi yang intens antar peradaban Eropa, Timur Tengah, dan Asia sejak abad ke-9. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh, rute laut dikendalikan oleh saudagar-saudagar Arab. Perlahan-lahan penggunaan jalan sutra pun ditinggalkan. Penggunaan rute laut memungkinkan terjadinya pengiriman dan perdagangan barang dalam jumlah besar dan beraneka ragam, suatu yang sulit dilakukan melalui jalan sutra. Jalan sutra kembali ramai pada masa kejayaan Kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Selain reputasi militer, kekaisaran yang menguasai Tiongkok pada Asia Tengah ini sangat mendukung aktivitas perdagangan. Pada saat yang sama, hubungan antara Eropa dan Tiongkok semakin terbuka, terutama sejak Marco Polo berhasil melakukan ekspedisi ke Asia termasuk ke Tiongkok. Kota Konstantinopel bertahan menjadi pusat perdagangan yang ramai hingga pertengahan abad ke-15. Letak kota yang didirikan dan dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur ini memang sangat strategis, yaitu sebagai pelabuhan transit yang menghubungkan dunia timur atau Asia dengan Eropa. Seiring perkembangan pesat, Konstantinopel, pamor kota-kota perdagangan lain seperti Antioquia dan Alexandria perlahan-lahan meredup. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Asia tentu tidak hadir secara tiba-tiba. Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Eropa bukan dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjelajahi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Utama kedatangan bangsa Eropa adalah berdagang. Mereka membeli barang-barang yang langka di pasar Eropa, terutama rempah-rempah, dan sesekali menjual hasil produksi mereka, seperti pakaian, kepada bangsa Asia dan Afrika. Singkat katanya, motivasi utamanya adalah berdagang.
Penjelajahan bangsa Eropa mengarungi samudra dipelopori oleh bangsa Portugis yang melakukan pelayaran samudra dengan semangat mengejar kekayaan perdagangan, yaitu gold, membangun kekuasaan, yaitu gospel, dan juga menyebarkan agama Kristen, yaitu glory. Ekspedisi laut bangsa Portugis di bawah Dom Harry pada tahun 1415 berhasil menaklukkan Ceuta, sebuah pelabuhan yang terletak di Afrika Utara yang dikuasai para pedagang Arab. Ekspedisi ke Afrika dianggap berhasil karena dengan dikuasainya Ceuta, maka bangsa Portugis ini dengan leluasa dapat berdagang dengan bangsa Afrika secara langsung. Dari para pedagang Arab yang berada di Afrika ini, bangsa Portugis memperoleh informasi penting daerah penghasil rempah-rempah di Asia termasuk Nusantara. Setelah yakin telah menemukan jalur daerah penghasil rempah-rempah atau India, bangsa Portugis Dom João II mulai mengirim armada ekspedisi untuk menemukan daerah tersebut. Armada yang berhasil salah satunya dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Ia berlayar menyusuri pantai barat Afrika, melintasi Ghana, Angola, dan Namibia. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya ke pantai timur Afrika dan di sini kembali diperoleh informasi yang lebih jelas dari saudagar-saudagar Arab tentang kekayaan rempah-rempah di India. Awalnya dia bermaksud untuk terus berlayar ke India, tetapi terpaksa kembali karena para awak kapalnya menolak melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan pulang, inilah kapalnya kemudian berlabuh di sebuah tanjung yang berbatu di wilayah Afrika Selatan yang posisinya menghadap Samudra Atlantik. Oleh Raja Dom João II, wilayah tersebut dinamakan Tanjung Harapan. Dia melaporkan kepada raja bahwa ada kemungkinan untuk menemukan jalur ke India melalui Tanjung Harapan. Kesuksesan Portugis mendorong Spanyol membiayai ekspedisi Christopher Columbus pada 1492. Sama dengan bangsa Portugis, tujuan ekspedisi Spanyol adalah menemukan rute alternatif ke India. Columbus berlabuh di Bahama atau Benta Amerika yang dikiranya India dan lantas menamakan penduduk asli di sana sebagai orang India. Meskipun demikian, Columbus secara tidak sengaja menemukan benua Amerika. Pada tahun 1493, Columbus kembali dari penjelajahannya ke benua Amerika. Ia kemudian mengunjungi Portugal dan menceritakan penemuannya kepada Raja Dom João II. Hal ini memicu konflik antara Spanyol dan Portugis karena Raja Dom João bersikeras bahwa bangsa Portugis merupakan pihak yang berhak menjelajahi wilayah Amerika. Selanjutnya diadakan perundingan dengan Paus sebagai penengah. Pada 1494, perundingan tersebut mencapai kesepakatan yang melahirkan garis Tordesillas. Bagian barat dari garis itu adalah wilayah penjelajahan Spanyol dan bagian timurnya adalah wilayah penjelajahan Portugal. Ini berarti bahwa secara garis besar benua Amerika termasuk wilayah penjelajahan Spanyol dan Asia termasuk wilayah penjelajahan Portugal. Ekspedisi Portugis kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang kembali menyusuri alur perjalanan pendahulunya. Ekspedisinya berhasil berlabuh di Calicut, India pada 1498. Ia kemudian membangun benteng serta membuka kantor dagang di sana. Penjelajahan samudra oleh Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia sekitar tahun 1519. Berlayar ke arah barat, kemudian jejak
mengikuti jejak Columbus. Rute yang ditempuhnya adalah Tanjung Verde di Laut Atlantik, menyeberang ke arah selatan dan mencapai ujung benua Amerika, yaitu Selat Magellan. Dari tempat ini, ia menyeberangi Samudra Pasifik ke arah barat dan berhasil berlabuh di Pulau Guam. Dari Guam, ia berlayar ke Filipina dan meninggal di sana pada 1521 tahun setelah terlibat pertempuran dengan suku setempat. Misi ekspedisi Spanyol berikut dilanjutkan oleh Juan Sebastian de Cano dan berhasil sampai ke Maluku pada tahun 1521. Di Maluku mereka membeli rempah-rempah dalam jumlah banyak dan mengangkutnya ke Spanyol. Keberhasilan ini dengan cepat tersiar ke seluruh negeri. Hal ini kemudian mendorong armada Spanyol silih berganti datang ke Maluku sampai tahun 1534. Selain mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama Katolik di bawah pimpinan misionaris terkenal Franciscus Xaverius. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu berdagang dan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah. Akan tetapi lambat laun tujuan tersebut berubah menjadi praktik kolonialisme. Tujuan penjelajahan samudra ini kemudian dikenal dengan semangat 3G, yaitu gold, gospel, dan juga glory. Secara umum latar belakang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia adalah yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya teori tata surya oleh Nicolaus Copernicus, seorang ahli ilmu pasti dan astronomi dari Polandia yang menjelaskan bahwa matahari sebagai pusat dari seluruh benda Antartika, dan ia menyatakan pula bahwa bentuk bumi adalah bulat seperti bola. Yang kedua, bidang teknologi. Selain di bidang pengetahuan, Nicolaus Copernicus juga mampu mengembangkan teknologi dengan cara membuat kompas yang dapat digunakan untuk menunjuk arah dalam pelayaran. Yang ketiga, bidang sosial ekonomi. Pada tahun 1453, bangsa Turki Utsmani berhasil merebut wilayah Konstantinopel. Peristiwa ini mengakibatkan terputusnya jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, sehingga para pedagang sulit untuk mendapatkan barang komoditas utama yaitu rempah-rempah. Kondisi ekonomi perdagangan Eropa pun menurun akibat krisis. Lalu perdagangan ini akan memaksa mereka untuk mencari jalan lain dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan membelinya secara langsung dengan berlayar menjelajah samudra ke dunia timur, salah satunya adalah Indonesia. Yang keempat, ada bidang kesenian. Kehadiran orang-orang Belanda di Indonesia memberikan pengaruh pada gaya hidup, bentuk bangunan rumah tradisional, serta fungsi ruangannya. Kebudayaan baru muncul dari sekelompok masyarakat, khususnya keluarga keturunan Eropa, Belanda, dan Jawa. Yang kedua, ada penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi kita masuk dalam penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu untuk melakukan perdagangan serta mencari daerah utama penghasil rempah-rempah. Akan tetapi, lambat laun tujuan mereka bergeser menjadi penjajahan. Praktik penjajahan di Indonesia sendiri sudah berkembang sejak abad ke-15 Masehi oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Dalam pelaksanaannya, negara penjajah terdorong oleh 3G seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu gold atau kekayaan berupa emas, logam, dan rempah-rempah dari timur, gospel mendapatkan kejayaan, dan juga glory menyebarkan agama yang dianutnya. Bangsa Eropa tidak datang bersamaan di wilayah
di wilayah Kepulauan Nusantara. Proses kedatangan tiap bangsa diwarnai dengan ciri dan sejarahnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang penjelajah bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama itu ada penjajahan Portugis. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa di Indonesia yang mempelopori penjelajahan samudra. Portugis memiliki keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan juga persenjataan, sehingga berani melakukan penjelajahan samudra. Beberapa penjelajahan samudra yang membawa bendera Portugis adalah Bartolomeus Dias yang hingga sampai Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang kemudian Vasco da Gama, armada Portugis yang mencapai India, yang kemudian penjelajahan dunia baru oleh Eropa yang membuka jalan dilanjutkan oleh Alphonse de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alphonse de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Berkuasanya Portugis di Malaka berpengaruh terhadap rute perdagangan yang diambil oleh bangsa Belanda. Untuk menghindari Portugis, bangsa Belanda tidak melalui Selat Malaka, melainkan melalui pantai barat Pulau Sumatera hingga sampai ke Selat Sunda. Yang kedua ada penjelajahan Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat pertama kali di Tidore pada tahun 1521. Setelah melewati kepulauan Cangaya dan Mindanao di bawah pimpinan Sebastian de Elcano, kehadiran Spanyol dianggap sebagai salah satu cara untuk membendung pengaruh Portugis di Maluku. Oleh karena itu, rakyat Maluku bersimpati dengan Spanyol. Orang-orang Spanyol kemudian melakukan perdagangan dengan orang-orang Maluku. Nah, kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Selanjutnya, terjadi persaingan antara Portugis dan Spanyol. Persaingan ini juga sejalan dengan dua kerajaan yang berseteru di Maluku, yaitu ada kerajaan Tidore dan juga Ternate. Persaingan tersebut terjadi di bidang politik dalam rangka merebut hegemoni Maluku. Persaingan perdagangan di Maluku semakin memanas ketika Ternate bekerja sama dengan Portugis dan sedangkan Tidore dibantu oleh Spanyol. Wow. Kerjasama Tidore dan Spanyol tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga di bidang militer. Salah satu bentuk kerjasama adalah dibangunnya benteng Spanyol di Tidore. Kerjasama yang terjadi dengan Tidore dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol. Spanyol segera mengisi kapal mereka dengan muatan penuh ke negaranya. Kerjasama ini sangat menguntungkan Spanyol karena mereka dengan mudah mendapatkan rempah-rempah untuk dijual kembali ke Eropa dengan cara tidak langsung menjadikan Tidore sebagai wilayah kekuasaannya. Yang ketiga ada penjajahan Inggris. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Dari India, inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Bahkan pada tahun 1811, Inggris pernah memegang kendali kekuasaan di tanah Hindia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Seven Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang melalui Magalhaens pada tahun 1579. Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris melewati Samudra Hindia. Pada abad ke-17 Masehi, Inggris berhasil menduduki beberapa wilayah Indonesia yang saat itu berada di kekuasaan VOC.
Inggris baru benar-benar berhasil mendirikan pemerintahannya di Indonesia pada tahun 1811 setelah adanya perjanjian kapitulasi Kuntang pada tanggal 18 September 1811 sebagai tanda Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Pemerintahan Inggris di Indonesia pada periode 1811 sampai 1815 dipimpin oleh Thomas Stafford Raffles. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi maupun pemerintah. Salah satu kebijakan Raffles di Hindia Belanda adalah sistem sewa tanah atau land. Pokok-pokok sistem land terdiri atas penyerahan wajib hasil pertanian yang dipungut langsung oleh pemerintahan tanpa perantaraan bupati atau wedana, serta rakyat diwajibkan untuk menyewa tanah dan membayar pajak atas tanah tersebut. Terdapat banyak perbedaan dan pelaksanaan sistem sewa tanah dan penyerahan wajib zaman VOC Belanda. Yang keempat ada penjelajahan Belanda. Kita masuk di negara yang paling lama menjelajahi Indonesia. Sementara itu, para pelaut Belanda berhasil menemukan jalur rempah-rempah Asia yang disembunyikan oleh bangsa Portugis pada tahun 1595. Sebuah perusahaan Belanda yang bernama Compagnie van Veere membiayai ekspedisi Cornelis de Houtman ke Nusantara. Pada 22 Juni, setelah berlayar selama 14 bulan, mereka mendarat di Pelabuhan Banten. Kunjungan mereka tidak berhasil karena hanya membawa sedikit rempah-rempah. Hal ini karena sifat arogan dari Cornelis de Houtman yang menimbulkan konflik dengan penguasa Banten. Meski gagal membina hubungan baik dengan penguasa Banten, ekspedisi perdagangan de Houtman berjasa membuka rute ke Indonesia bagi Belanda. Jadi di situ mulai terbukalah rute ke Indonesia. Ekspedisi kedua terjadi dalam kurun waktu 1598 sampai 1600 di wilayah pimpinan J.C. van Cilanek. Tidak seperti ekspedisi pertama, Van Koffie disambut dengan baik oleh Sultan Banten. Alasannya karena beberapa bulan sebelum Banten terlibat perang dengan bangsa Portugis yang merugikan Banten. Oleh karena itu, jadi Banten berharap bahwa kedatangan bangsa Belanda ini dapat melawan bangsa Portugis. Dengan demikian, Belanda diuntungkan dari kondisi tersebut. Sebelum kembali ke Banten, mereka membawa rempah-rempah dalam jumlah yang besar. Van Eyck memerintahkan sebagian kapal untuk berlayar ke Kepulauan Maluku di bawah pemimpinan Willebrand van Wyk. Rombongan Van Wyk tiba di Ambon pada tahun 1599. Karena terbatasnya rempah-rempah di Ambon, rombongan tersebut melanjutkan perjalanan ke Ternate di bawah pimpinan Van Wyk sendiri, serta di Kepulauan Banda di bawah pimpinan Jacob van Heemskerk. Baik di Ternate maupun di Banda, Belanda disambut dengan sangat baik oleh penduduk wilayah ini. Sudah lama merasakan kerugian dari monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan bangsa Portugis di Ternate. Belanda diharapkan bisa membantu dan menjadi sekutu mereka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda. Jadi kondisi itu dimanfaatkan oleh Belanda ya teman-teman. Pada tahun 1600, kaum muslim itu di Ambon bersekutu dengan Belanda mengusir bangsa Portugis. Imbalnya, Belanda diberi hak monopoli untuk membeli rempah-rempah dari situ. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa bangsa Portugis menyerahkan benteng pertahanan di Ambon kepada Stephen, penjelajahan Belanda. Penjelajahan Belanda di Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu penjajahan dan penjelajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang pertama itu ada penjelajahan
ya, yang termasuknya itu ada penjelajahan VOC. Jadi kita masuk di penjelajahan Belanda. Penjelajahan VOC. Pada awalnya kedatangan rombongan Belanda ini di bawah pimpinan Cornelis de Houtman diterima baik oleh masyarakat Banten dan diizinkan berdagang di wilayah Banten. Sikap Belanda berubah menjadi kasar dan berusaha menerapkan monopoli perdagangan kepada para pedagang, hingga akhirnya mereka diusir dari wilayah Banten. Selanjutnya orang-orang di Banten Belanda meneruskan penjelajahan ke timur sampai ke Bali. Pada bulan November 1568, rombongan kedua dari negara Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck dan van Werwijk dengan 8 buah kapal di Banten, mereka sampai tiba di Banten. Rombongan Jacob van Neck sangat berhati-hati dalam bersikap dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapalnya penuh dengan muatan rempah-rempah untuk dikirim ke negeri Belanda. Keberhasilan rombongan Van Neck dalam berdagang mendorong orang-orang dari negeri Belanda untuk datang ke Kepulauan Nusantara. Akibatnya terjadi persaingan di antara perdagangan tersebut. Di samping itu mereka juga harus menghadapi persaingan dari bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Persaingan perdagangan yang begitu ketat mengakibatkan terbentuknya Perserikatan Perdagangan atau Kongsi Perdagangan. Pada tahun 1602, secara resmi terbentuknya Vrije Oost-Indisch Company atau VOC atau Perserikatan Perdagangan Hindia Timur. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Selain itu, kedudukan VOC dalam perdagangan dapat memperkuat posisi Belanda di antara para koloni perdagangan Eropa lainnya. VOC atau Verenigde Oost-Indische Company didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Belanda dan memiliki hak monopoli perdagangan di wilayah Asia. Pusat kedudukan VOC di Batavia. Pusat kedudukan VOC itu ada di Batavia. Tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguasai kerajaan serta pelabuhan penting di Indonesia. Yang kedua, monopoli perdagangan. Yang ketiga, mengurangi persaingan antara pedagang Eropa dan Belanda. Penjelajahan Belanda di era VOC dipimpin oleh seorang jenderal gubernur atau jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Sebagai gubernur jenderal, ia mempunyai kekuasaan yang tak terbatas layaknya seorang raja yang absolut karena tidak ada undang-undang yang khusus untuk mengatur hak dan kewajibannya. Dalam usahanya untuk dapat menguasai perdagangan di Indonesia, Pieter Both mendirikan kantor pusat monopoli perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Langkah ini merupakan usaha awal yang dilakukan untuk dapat menguasai Maluku dan merebut benteng New Victoria milik Portugis. Usaha ini berhasil diwujudkan pada tahun 1605 dan menjadi tonggak awal kekuasaan VOC di Indonesia. Untuk menjalankan monopoli perdagangan, VOC membuat peraturan sebagai berikut. Jahat banget ya VOC. Yang pertama yaitu petani rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen dan hak jual beli hanya dimiliki oleh VOC. Yang kedua, panen rempah-rempah harus dijual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Yang ketiga, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, garam, dan kain harus dibeli dari VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Pasti harga yang ditentukan juga murah ya teman-teman. Pada tahun 1799, VOC mengalami banyak masalah hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1711. Seperti yang saya jelaskan tadi, VOC dibubar pada tanggal 31 Desember 1711
1799. Jadi alasannya itu yang pertama, pegawai VOC banyak yang tidak cakap dalam mengendalikan monopoli perdagangan. Selain itu, mereka juga banyak melakukan korupsi. Yang kedua, hutang VOC yang semakin menumpuk dikarenakan peperangan dengan Inggris dan juga rakyat Indonesia sendiri. Para penguasa semakin merosot moralnya akibat sistem monopoli yang dilakukan. Yang keempat, prajurit VOC banyak yang tewas dalam peperangan. Yang kelima, aturan penyerahan wajib yang dilakukan untuk mengisi kas VOC tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena alasan-alasan di atas, maka sejarah penjelajahan VOC di Indonesia, sejarah Belanda lewat kekuasaan VOC pun berakhir. Yang berikutnya itu penjelajahan pemerintahan kolonial Belanda. Setelah VOC dibubarkan, Kekaisaran Prancis Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya untuk dijadikan raja di Belanda. Jadi saudaranya ini tuh bernama Louis Bonaparte. Dari kekuasaan Louis diangkatlah Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Namun, tindakan dari Daendels ini tuh dianggap telah melanggar undang-undang. Oleh karena itu, pada tahun 1811, Daendels ditarik ke Eropa oleh Napoleon. Daendels kemudian digantikan oleh Jensen. Akan tetapi, Jensen belum sempat melaksanakan tugas-tugasnya, Belanda sudah dikalahkan oleh Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris menyepakati suatu perjanjian yang disebut Kapitulasi Tentang. Salah satu isi perjanjian ini adalah pemerintah Inggris mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang berikutnya itu ada namanya kultur sel. Jadi kultur sel ini adalah sistem tanam paksa yang dilakukan Belanda di Indonesia pada tahun 1830. Yang mengusulkan pelaksanaan kultur sel di Indonesia yaitu Johannes van der Bos yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi latar belakang kultur sel muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidak berjalan seperti yang seharusnya. Bukan mendapatkan keuntungan besar, sistem ini justru membawa kerugian dengan menurutnya pendapat dari hasil pertanian. Hal tersebut kemudian menjadi dasar Van der Bos mencetuskan sistem tanah paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Jadi tujuannya yang pertama itu untuk mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat perang Jawa. Yang kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. Yang ketiga, memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan Eropa dan di Indonesia. Yang keempat, mendapatkan keuntungan besar-besarnya untuk pendapatan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh yang terlibat yang pertama ada Baron van Howell yang melakukan penentangan terhadap tanam paksa semata-mata atas dasar kemanusiaan dengan tujuan menghapuskan sistem tersebut. Yang kedua ada Edward Douwes Dekker, pasti banyak yang kenal. Seorang penulis Belanda yang sering mengkritik perlakuan yang buruk terhadap penduduk pribumi di Hindia Belanda melalui karyanya.
Ia juga berjuang untuk nasib bangsa Indonesia dengan menentang tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Yang ketiga ada Frans van de Putte, seorang politikus liberal terkemuka di Belanda pada paruh kedua abad ke-19. Ia memulai karirnya di bidang angkatan laut dan dikenal sebagai penentang tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Gerakan penentangan yang dilakukan melalui bukunya yang berjudul Sulker Kontenten atau kontrak gula dalam bahasa Indonesianya. Yang keempat ada golongan pengusaha. Para pengusaha mendukung kebebasan berusaha karena mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan prinsip ekonomi liberal. Seiring dengan reaksi dari orang-orang Belanda yang mendukung paham liberal, sistem tanam paksa akhirnya dihapuskan mulai tahun 1865. Jadi karena perlawanan dari beberapa rakyat Belanda yang menentang hal tersebut, jadi sistem tanam paksa pun dihapuskan. Jadi kebijakan dari kultur stel oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanah atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panennya diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Jadi pasti harganya tuh yang ditetapkan murah banget ya teman-teman. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Jadi dampak positif yaitu masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru, meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan, munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan. Dampak negatifnya, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Kemiskinan semakin meluas, rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rudi dan juga harus membayar pajak. Akhir dari sistem tanam paksa Belanda berakhir di Indonesia. Jadi akhir dari tanam paksa Belanda berakhir di Indonesia pada 1870 setelah mendapat protes dari Menteri Jajahan Belanda Engelbertus de Waal. Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda menilai sistem tanam paksa merugikan masyarakat Indonesia. Padahal menurutnya masyarakat layak mendapat keuntungan ekonomi dari tanah garapnya. Akhirnya terbitlah Undang-Undang Agraris pada tahun 1870. Dengan Undang-Undang Agraris ini, masyarakat yang punya tanah akan dicatatkan kepemilikannya. Hal ini memberi perlindungan kepada petani atas tanahnya dan penguasa dan pemodalan asing. Sementara tanah tak bertuan bisa disewakan. Penyewaan bisa dari masyarakat asing seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang sampai Cina. Ini menjadi akhir dari sistem tanam paksa Belanda di tanah air. Yang berikutnya ada politik etnis. Jadi latar belakangnya, kebijakan pintu terbuka di Hindia Belanda yang diterapkan pemerintah kolonial merupakan hasil dari
menangnya Partai Liberal Belanda dalam pemilu yang diadakan pada tahun 1850. Hal tersebut yang melatar belakangi penerapan kebijakan pintu terbuka diterapkan di tanah air. Pada akhir abad ke-19, paham liberal yang berasal dari revolusi Prancis dan revolusi industri semakin mendapat angin segar di negara-negara Eropa Barat, tidak terkecuali Belanda. Atas dasar liberalisme inilah muncullah gagasan untuk membangkitkan perekonomian negara Belanda dengan cara memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap individu yang berperan dalam kegiatan ekonomi tanpa intervensi dan campur tangan negara. Di sini negara banyak bertindak untuk mengawasi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh rakyat. Tujuan awal dari pemberlakuan kebijakan pintu terbuka adalah untuk menarik para investor, menanamkan modal dan membangkitkan perekonomian negara Belanda. Selain itu, kebijakan ini juga secara tidak langsung merupakan perbaikan dari sistem tanam paksa yang berjalan tidak efektif pada periode 1840. Dari kebijakan tersebut, pemerintahan kolonial mempunyai keyakinan bahwa akan menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan iklim persaingan. Ketika persaingan terjadi antar individu atau kelompok, negara dan rakyat akan mendapatkan manfaatnya, misalnya dalam bentuk produk dan harga yang bermutu dan terjangkau. Kebijakan pintu terbuka di Nusantara dinyatakan dengan cara mengundang banyak investor asing, baik dari Eropa maupun etnis Tionghoa. Melalui kebijakan ini, untuk pertama kalinya pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan bagi pemodal untuk melakukan kegiatan ekonomi di Hindia Belanda. Sebagai pemulus dalam melakukan kebijakan pintu terbuka, Parlemen Belanda kemudian mengeluarkan Undang-Undang Agraris dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Dengan dikeluarnya kedua undang-undang tersebut, maka semakin banyak pula investor yang berdatangan. Hal tersebut tentunya membutuhkan tanah garapan untuk perkebunan serta pabrik untuk sarana penunjang dan produksi hasil dari perkebunan tersebut. Dampak positif politik pintu terbuka yaitu sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor impor. Dibangunnya fasilitas penghubung atau jalan raya, rel kereta api atau jembatan dan irigasi waduk dan bendungan. Dampak negatif dari politik pintu terbuka, rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran, kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya pada pihak swasta dan biaya sewa yang sangat murah. Melihat kenyataan itu, para pengabdi kemanusiaan yang dulu menentang tanam paksa mendorong pemerintah kolonial untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Belanda untuk memajukan bangsa Indonesia, baik jasmani maupun rohani. Dengan dahly untuk memajukan bangsa Indonesia, itulah kemudian dilaksanakan politik etnis. Jadi kita masuk di politik etnis. Pencetus politik etnis ini adalah jadi politik etnis itu bisa disebut juga dengan politik balas budi. Jadi pencetusnya itu adalah Van Deventer. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah The Gids yang berjudul Eu Erskul Hutang Budi. Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan. Menurut Van Deventer, ada 3 cara untuk memperbaiki nasib rakyat. Yang pertama itu ada edukasi atau pendidikan. Dengan edukasi akan dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak memajukan perusahaan dan perkebunan dan mengurangi keterbelakangan. Yang kedua ada imigrasi atau pengairan. Dengan irigasi
tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah. Yang ketiga ada imigrasi atau perpindahan penduduk. Dengan imigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan dan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa. Usulan Van Deventer tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda menerima saran tentang politik etnis, namun akan diselaraskan dengan sistem kolonial di Indonesia. Edukasi yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Pendidikan dipisah-pisah antara orang Belanda dan anak bangsawan dan rakyat. Bagi rakyat kecil hanya tersedia sekolah rendah untuk mendidik anak menjadi orang yang setia pada penjajahan dan pandai dalam administrasi dan sanggup menjadi pegawai dengan gaji rendah. Jadi semacam cuci otak gitu. Enggak juga sih. Dalam bidang imigrasi atau pengairan diadakan pembangunan dan perbaikan, tetapi pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, namun untuk mengairi perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial. Jadi bukan untuk rakyat ya. Emigrasi juga dilaksanakan oleh pemerintah Belanda bukan untuk memberikan penghidupan yang layak serta pemberatan pendudukan, tetapi untuk membuka hutan-hutan baru di luar Pulau Jawa sebagai perkebunan dan perusahaan swasta asing. Selain itu juga untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Jelaslah bahwa pemerintah Belanda telah menyelewengkan politik etnis. Usaha-usaha yang dilaksanakan baik edukasi, irigasi, dan emigrasi tidak untuk memajukan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan penjajahan itu sendiri. Sikap penjajahan Belanda yang demikian itu telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia dapat diperbaiki jika bangsa Indonesia bebas merdeka dan berdaulat. Kebijakan politik etnis ini berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Keberakhiran kekuasaan Belanda di Nusantara ditandai pemerintahan Belanda melakukan penyerangan pada tanggal 27 Februari 1942. Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan sekutu. Jadi itu saja penjelasan dari saya awal mula dari Jalur Sutra hingga sampai di penjajahan Belanda. Saya Gisela Didata Natalianti Hamad. Terima kasih. Thanks for watching.